Karena konseling kelompok adalah upaya pemberian bantuan yang dilakukan konselor untuk membantu klien untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Di mana tujuannya itu yang pertama yang jelas itu memecahkan masalah yang dihadapinya dan mampu mencari solusi untuk menghadapi masalah yang sedang dihadapinya. Mungkin yang pertama yaitu dari saya dulu memperkenalkan nama saya Jana yang pada hari ini bertugas sebagai konselor. Saya persilakan kepada Anda terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri Anda. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Tika. Saya alumni dari Madrasah Darul Musa. Oke, sekarang giliran Anda. Terima kasih Kak. Perkenalkan nama saya Vio. Saya alumni dari SMA Negeri 3 Sinjai dan ya bisa kita panggil Vio. Oke, selanjutnya Anda. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Juli, alumni SMA Negeri 2 Pabone. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Sebelum saya ke inti permasalahannya, di sini kita melakukan konseling kelompok di mana ada beberapa asas yang harus kita terapkan. Yang paling penting yaitu asas kerahasiaan. Di mana asas kerahasiaan ini kita tidak boleh membocorkan atau memberitahukan halayak umum tentang permasalahan yang dihadapi oleh kalian. Jadi mohon kerjasamanya ya. Oke, langsung saja masuk kedatangan Anda semua di sini. Mungkin bisa dijelaskan pokok permasalahannya secara bergiliran sehingga kita semua dapat mengeluarkan pendapat kita, saling membantu sehingga proses konseling kita ini berjalan dengan lancar ya. Mungkin bisa kita mulai dari saudara kita ya. Baik, terima kasih Kak. Jadi maksud kedatangan saya ke sini karena seperti yang kita ketahui sama-sama bahwa di sini adalah tempat konsultasi di mana kakak sendiri sebagai konselornya. Saya di sini memiliki sedikit permasalahan karena sekarang ini kan waktunya waktu tamatan. Jadi saya ini sudah ceritanya tamat sekolah. Nah, tapi saya rencana akan melanjutkan perkuliahan, tetapi saya takut, saya bingung bagaimana cara saya agar meminta izin kepada orang tua saya untuk melanjutkan pendidikan saya karena saya lihat sepertinya orang tua saya tidak begitu mendukung untuk saya melanjutkan perkuliahan. Mungkin itu permasalahan dari saya Kak. Terima kasih. Karena permasalahan yang kalian akan diskusikan pada hari ini atau yang akan kita pecahkan masalahnya itu bermacam-macam. Jadi untuk mengefisienkan waktu mungkin kita bantu atau berikan solusi dulu kepada saudara kita ya. Mungkin teman-teman yang lain yang memiliki pendapat mungkin bisa juga mencurahkan pendapatnya agar solusinya itu bisa menjadi lebih lebar, lebih bagus dan kita bisa memberikan banyak solusi-solusi. Jika solusi pertama maksudnya tidak bagus atau tidak berjalan dengan lancar, masih ada solusi lainnya. Yang pertama yaitu solusi dari saya untuk saudara kita, mungkin sebaiknya dulu memberanikan diri untuk mendiskusikan kepada orang tua tentang keinginannya untuk lanjut kuliah. Karena orang tua mana sih yang tidak ingin anaknya untuk memiliki pendidikan yang tinggi. Terus juga diizinkannya saudara
melanjutkan perkuliahan itu urusan belakang. Karena menurut saya pribadi kuliah itu sangat penting ya buat masa depan, untuk investasi kita, bagaimana kita ke depannya. Sebaiknya memberanikan diri lah. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Ya, sama Kak, memberanikan diri karena bisa saja apa yang kita katakan, apa yang pendapat kita kepada orang tua itu bisa saja diterima, karena pendidikan itu adalah nomor satu penunjang masa depan di mana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, karena dengan pendidikan kita juga bisa meraih apa yang kita inginkan. Oke. Kalau saudara itu bagaimana? Menurut saya, selagi ada niat pasti ada jalan. Oke. Bagaimana saudara kita? Baik, terima kasih Kak serta teman-teman atas masukannya. Mungkin betul sekali apa yang dikatakan oleh teman-teman dan kakak sendiri, bahwasanya memang saya ini masih minim akan keberanian untuk minta izin. Jadi setelah ini saya akan usahakan bagaimana untuk berbicara kepada orang tua saya mengenai niat saya ini untuk melanjutkan perkuliahan, karena bisa jadi pasti orang tua saya juga menginginkan yang terbaik untuk saya. Nah, melalui dengan pendidikan ini bisa membawa saya ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih. Untuk permasalahan saudara kita mungkin saya cukupkan saja karena sudah ada solusinya. Tapi jika solusi yang kita berikan mungkin belum diterima dengan baik atau dengan orang tuanya, mungkin bisa datang lagi ke sini, kita melakukan lagi proses konseling. Oke, kita lanjutkan lagi ke saudara Rizal. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi langsung saja nih Kak, permasalahan yang sebenarnya yang saya hadapi itu di mana saya ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, tetapi yang menjadi kendala saya tidak tahu jurusan apa yang harus saya pilih ketika memasuki perguruan tinggi. Saya kebingungan Kak. Jadi dan saya juga kompetensi dan bakat saya juga terkendala karena saya tidak tahu, saya bingung apakah bakat saya yang berada di situ atau tidak. Karena jangan sampai ketika saya memilih jurusan tersebut tapi tidak sesuai dengan keinginan atau bakat saya, keinginan saya yang mau jadi seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Oke, kita sudah dengarkan permasalahan dari teman kita ya. Menurut pendapat saya, mungkin bisa dikenali dulu minat dan bakatnya ya. Soalnya minat dan bakatnya itu di jurusan di kedokteran, dia Anda suka semacam membantu orang lain, mengobati orang lain, mungkin Anda bisa tes kompetensi atau bertanya kepada orang-orang yang memang ahli di bidangnya, misalnya di bidangnya itu di bidang ekonomi, perkantoran begitu. Terus setelah mengenali minat dan bakatnya, bisalah kita mengambil jurusan yang kita minati. Mungkin ada solusi lain dari teman-teman. Baik, terima kasih Kak. Jadi mendengar dari permasalahan Fiori tadi ini, saya sedikit memberikan saran kepada Vio. Coba rasakan di mana lihat pelajaran-pelajaran yang mungkin Vio itu senangi dan merasa nyaman mempelajari hal tersebut. Misalnya Vio ini senang bersosialisasi dengan orang lain.
mungkin di sini dia juga bisa mengambil jurusan-jurusan sosial, misalnya BPI sendiri kan di situ kan lebih lulus kepada sosial kan yang memberikan bantuan kepada orang lain, lebih banyak berinteraksi kepada orang lain. Mungkin itu saran dari saya. Mungkin saudara Jody bisa memberikan juga solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh saudara Vio. Solusi yang saya bisa berikan yaitu mungkin saudara Vio bisa menentukan tes potensi dan bakat di aplikasi dan atau Google. Mungkin saudara Vio sudah mendengarkan solusi-solusi yang diberikan tentang permasalahannya dari saya maupun dari teman-temannya. Ya, jadi Kak, di sini yang bisa saya ambil di sini itu ketika kita mau memilih jurusan, kita harus mengenali bakat dan minat kita terlebih dahulu. Dan ketika masa-masa di sekolah dulu itu apa pelajaran-pelajaran yang apa yang disukai, kita juga harus memperdalam karena itu adalah tujuan kita untuk menuju ke masa depan, nantinya memilih jurusan yang diinginkan dan juga mencari minat bakat kita melalui aplikasi-aplikasi pencarian di internet. Terima kasih. Ya, selanjutnya karena kita sudah memberikan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi saudara kita maupun saudara Vio, kita menuju ke permasalahan terakhir yaitu permasalahan dari saudara Jody. Mungkin bisa dijelaskan permasalahan yang sudah dihadapi. Jadi permasalahan saya di sini juga yaitu antara saya bingung antara kuliah dan kerja. Mungkin yang itu. Oke, jadi permasalahan yang dihadapi saudara Jody yaitu dia bingung antara lanjut kuliah atau langsung kerja. Kalau menurut saya yaitu kerja bagus sekali karena kita langsung mendapatkan uang. Kalau kuliah mungkin kita bisa menghambur-hamburkan uangnya, istilahnya banyak tekniknya. Kita mau bayarin lah, tapi di sisi lain kuliah juga bagus karena itu merupakan investasi kita untuk masa depan, di mana kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan kita juga bisa mendapatkan ilmunya, yang dimana ilmu itu tidak akan habis. Kita bisa gunakan untuk kalau kita tidak bekerja, kita bisa gunakan untuk anak-anak kita, dimana jika ilmu itu digunakan untuk anak-anak kita, itu juga untuk kita juga bisa menikmatinya. Tapi jika ngotot ingin kerja atau kuliah, bisa juga dilakukan dua-duanya kalau Anda memiliki fisik yang mumpuni, karena yang dimana kita tahu itu kuliah sambil kerja itu menguras energi sekali. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pendapat teman-teman yang berbeda dari saya. Mungkin dari saudara Vio atau kita Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Jadi langsung saja di sini saya memberikan pendapat saya, entah diterima atau tidak itu kembalikan lagi kepada saudara Judi. Jadi apa permasalahannya, apakah lanjut kuliah atau kerja? Jadi menurut saya saudara Judi itu bisa kuliah saja, karena dengan pendidikan, dengan kita menempuh pendidikan, apalagi di perguruan tinggi itu insya Allah masa depan kita lebih cerah. Kita tahu tujuan kita ke arah mana. Karena dan juga bisa juga tadi bilang kakak konselor bahwasanya kita kuliah dan kerja itu bisa dua-duanya, asal fisik dan waktu kita bisa di manage dengan baik. Karena ketika kuliah sambil kerja itu memang berat. Jadi saya hanya bisa menyarankan saudara
saudara Judi lanjut kuliah saja, karena kuliah itu pastinya sudah pasti akan masa depan lebih tertata lebih baik lagi dibanding bekerja. Kalau kita bekerja kita tidak tahu kita harus apa, dan masa depan juga kita tidak tahu kita akan seperti apa, begitu. Oke, selanjutnya mungkin ada dari saudara kita, saudara. Baik, terima kasih Kak. Jadi saya sepaham dan sepakat dengan apa yang dikatakan dari Vio tadi, yang mengatakan sebaiknya kuliah saja dulu, karena kalau kita kuliah nantinya setelah kita kuliah bisa saja kita juga bisa bekerja. Nah, bisa saja pekerjaan yang kita dapatkan itu lebih baik daripada setelah sebelum kita melanjutkan di perguruan tinggi, karena pasti lapangan-lapangan pekerjaan besar di luar sana melihat juga dari tingkat pendidikan calon pekerjanya. Jadi menurut saya kalau bisa kuliah dulu, kenapa tidak? Karena ternyata setelah menempuh pendidikan di perguruan tinggi juga dapat menjamin layaknya pekerjaan yang akan kita dapatkan. Mungkin itu saran dan pendapat dari saya. Oke, itu tadi saya mungkin teman-teman mungkin bisa dipikirkan kembali ya saran dari teman-teman, karena melihat dari permasalahan dari semua sudah ada sebelumnya. Jadi menurut saya kita harus saja pertemuan kita pada hari ini, dan semoga apa yang kita tadi dan saya jelaskan ada manfaatnya untuk teman-teman di kehidupan selanjutnya. Oke, yang tadi dari permasalahan teman-teman semuanya kita sudah mendapatkan solusi. Jadi untuk pertemuan hari ini saya akhiri saja. Semoga kedepannya apa yang sudah tadi kita jelaskan dan saya jelaskan ini semoga bermanfaat untuk kedepannya. Dan ketika ada kendala yang teman-teman hadapi dan solusi-solusi yang tadi kita sudah dapatkan tidak berhasil, saya siap memberikan solusi kembali kepada teman-teman. Jadi saya dengan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.